Yang ngutang Mulyono, yang ngurus Mulyani. Ya, kenaikan PPN dari 11% jadi 12%, itu artinya beban yang dipikul masyarakat bertambah jadi 9%. Bu Sri Mulyani, Menteri Pemalak Rakyat. Mulyani, Mulyono, satu paket. Bohong itu nampaknya sudah menjadi makanan sehari-hari Presiden bekas Jokowi atau Mulyono. Yap, kita lihat sendiri di cuplikan video awal tadi di mana Mulyani dan juga Mulyono dikuliti habis-habisan oleh netizen. Katanya Mulyono yang sibuk untuk utang dan Mulyani yang sibuk untuk membayar utang tersebut melalui pajak rakyat dan memeras rakyat. Tidak hanya itu, seorang kakek juga membongkar apa yang menjadi kebohongan Mulyono mengenai pasca pensiunnya dari jabatannya sebagai presiden, maka akan tinggal di IKN, tapi nyatanya tidak sama sekali. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Kita simak komentar pedas dari netizen. Silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentarnya dan langsung saja ke videonya. PPN naik 1% aja ribut banget, kan cuma 1% naiknya. Dan itu cuma buat barang-barang mewah, kata kaum 58. Yang ngutang Mulyono, yang ngurus Mulyani. Ya, kenaikan PPN dari 11% jadi 12%, itu artinya beban yang dipikul masyarakat bertambah jadi 9%. Dan meskipun katanya hanya untuk barang mewah, tenang aja, semuanya juga ikut terdampak kok. Karena memang nggak akan ada kejelasan detailnya mana barang mewah yang dimaksud, dan mana barang yang tidak mengalami kenaikan PPN. Ntar semuanya juga merata, nggak usah sok panik, kan kebijakan bersama ya kan? Entah bersama siapa. Tapi ya PPN naik ini mengajarkan masyarakat agar nggak santai dan leha-leha hidupnya. Apalagi menteri kan perlu besar tunjangannya, gajinya, fasilitas hidup hedonnya. Semua itu memang harus terpenuhi lewat kenaikan pajak, koreksi kalau bener. Apalagi menteri-menteri di Indonesia itu banyak kan jumlahnya. Ada staf inilah, itulah. Ya, semua harus sejahtera, merata, biar fokus bikin Indonesia emas 2045. Agar Indonesia setara dengan negara maju. Biar birokrasi mereka nggak macet ya kan. Apa itu efisien? Rakyat harus terlatih dengan kerasnya dunia. Nggak kayak Vietnam ya kan. Pajak malah diturunin jadi 8%. Dan mereka pangkas tuh jumlah kementerian agar anggarannya bisa dialihkan ke proyek pembangunan. Agar tepat sasaran. Kan aneh ya Vietnam. Kok bisa-bisanya negara ringanin pajak dan bikin sistemnya efisien? Manja banget ya kan? Gak ke Indonesia. Hikmah dari kenaikan pajak ya bakal mengajarkan masyarakat makin tangguh, kreatif, dan tahan banting. Selalu mikir gimana bisa tetap bayar pajak sambil tetap hidup, tetap nyumbang ke negara meskipun pendapatan ala kadarnya. Kalau naik juga paling dikit, nggak sebanding. Dan semakin banyak jumlah kementerian, ya semakin banyak jabatan yang bisa mereka bagi-bagi. Semua orang yang punya andil politik dapat jabatan, dapat jatah. Jadi nggak ada yang ribut, semuanya bisa diem. Kan enak, nggak ada yang kritik kebijakan pemerintah. Kalau gitu kan semua proyek berjalan lancar ya kan. Birokrasi lemot nggak apa-apa, yang penting stabil. Jadi kebijakan pemerintah naikin PPN udah bagus itu. Udah terbaik pokoknya. Biar rakyat jelas kontribusinya ya kan. Berbagi beban itu bikin bangsa kuat. Kan adil, pemerintah yang ngutang, kita yang bayar. Kalau nggak gitu nggak dapat makan siang gratis dong. Ayo, jogetin aja. Ayo. Nah, Miss Juliet. Bu Sri Mulyani, Menteri Pemalak Rakyat. Oh, Menteri Pemalak Rakyat. Mulyani, Mulyono, satu paket. Oh ya, saya lagi nunggu nih pendukungnya mereka yang yang lagi speak video gue. Kata aku tantang untuk lab bareng. Aku ingin tahu sih kualitas dari pendukungnya mereka. Rata-rata pendukung mereka kan tamatan SD. 40,6% tamatan SD. Jadi aku tantang untuk lab bareng, untuk adu gagasan, adu data. Punya data nggak? Coba pasti mereka nanti kan pasti nyerang pribadi. Saya akan kembali lagi. Oke, Bu Sri Mulyani, Menteri Pemalak Rakyat. Kenapa aku bilang pemalak rakyat? Kalau bagi para koruptor diampunin pajaknya, tapi buat rakyat Indonesia dinaikin pajaknya.
Kualitasnya dari mana Sri Mulyani ini? Hah? Ingat, hah? Kasus apa ya? Kasus Senturi. Hah? Lu kabur ke luar negeri lo Sri Mulyani. Kasus Senturi lo kabur ke luar negeri. Datang-datang ke sini menjabat menjadi menteri. Habis Suatu Mulyani. akan mau bongkar-bongkar lebih banyak lagi tentang Sri Mulyani. Hah? Orang-orang kalau sudah didatangi Sri Mulyani langsung kasusnya tenggelam. Ya iyalah, basernya kan baser mereka. Padahal mereka didatengin ya, udah naikin terus koruptor lu, terus korupsi, habisin uang rakyat. Contoh kemarin di Bea Cukai didatengin Sri Mulyani langsung lenyap itu beritanya, karena para berita-berita itu adalah para baser judol. Kalau udah basernya Mulyono, Mulyani, udah hilang dah beritanya. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bohong itu nampaknya sudah menjadi makanan sehari-hari Presiden bekas Jokowi atau Mulyono. Buktinya apa? Banyak buktinya. Yang paling dekat, saya pada 12 Oktober lalu sudah membuat VT bahwa saya tidak percaya kalau Jokowi akan mengunjungi IKN setelah lengser. Jokowi berjanji sekitar sebelum lengser dia menegaskan bahwa dia akan rajin ke IKN. Saya tidak percaya, dan buktinya sudah 2 bulan lengser sama sekali dia nengok pun tidak, membicarakannya pun sekarang tidak pernah. Apalagi ada rencana Presiden Prabowo untuk menghentikan pembangunan IKN karena memang negara tidak punya uang, bahkan sampai negara itu memeras rakyat dengan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%, yang intinya sebenarnya kenaikannya 9% dari nilai pajak sebelumnya. Ini saya ingatkan, ini VT saya 12 Oktober yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi menjelang pensiun itu memang terus menjadi trending topik, menjadi pembicaraan hangat. Yang terbaru itu adalah janji Jokowi untuk rutin ke IKN setelah pensiun. Dia ingin menunjukkan komitmennya bahwa IKN itu adalah sesuatu. Tapi Anda percaya? Saya tidak. Karena Jokowi itu dikenal sebagai orang yang sen kanan belok kiri. Jadi apa yang diucapkannya itu selalu bertolak belakang dengan tindakannya. Apa yang dijanjikannya tidak pernah terwujud. SMK hilang jadi mobil gaib. Lalu ada lagi ekonomi meroket, ternyata jeblok. Tidak akan utang luar negeri, utangnya sekarang sudah tembus 8.000 triliun. Itu luar biasa kan? Artinya apa yang diucapkan Jokowi itu jangan ditelan mentah-mentah, jangan terlalu dipercaya. Sisakan ketidakpercayaan 75%, kalau perlu 90%. Kalau saya 100% tidak percaya. Bukti terbaru, ketika dia akan berada di IKN menjelang lengser, kira-kira 40 hari menjelang lengser, ternyata hanya bertahan 1 hari atau 2 hari. Nah, itu cuplikan video saya yang saya muat tanggal 12 Oktober 2024. Dan ternyata terbukti sampai sekarang setelah 20 hari dia 2 bulan dia lengser, itu sama sekali tidak pernah menengok IKN. Apalagi yang belakangan soal ini juga, soal bahwa IKN diminati investor. Ini lihat videonya ini. Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah kesini. Dan juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Nah itu enteng banget kan kalau dia berbohong dengan enaknya, dengan ringannya, tanpa beban. Padahal bohong itu dosa besar ya. Terus padahal ini tadi kan masalah IKN ya.
Aguan itu ketika wawancara khusus dengan tim Tempo, majalah Tempo itu mengungkapkan bahwa IKN itu pepesan kosong. Ya diungkapkan Jokowi bahwa banyak investor yang datang yang tertarik itu bohong semua. Yang akhirnya investor lokal seperti Aguan 9Naga itu dipaksa atau diperintah untuk menjadi investor, menanamkan investasinya di IKN. Padahal mereka juga duel di IKN. Nah, Aguan mengatakan bahwa mereka menjalankan itu, perintah Jokowi itu untuk menutupi atau menyelamatkan wajah presiden. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong udah jangan dipercaya, itu sudah 100% bohong. Oke, thank you. Siap, mau gimana lagi? Kalau Mulyono ini dasarnya memang tukang ibu. Jadi hanya orang-orang yang tidak normal yang bisa percaya dengan apa yang keluar dari congornya. Misalnya kaum bansos yang tidak pernah melek terhadap fakta-fakta yang ada bahwa apa yang dilakukan oleh Mulyono ini adalah sebuah kejahatan, adalah sebuah kepentingan pribadinya, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Terbuktikan sekarang seperti apa peninggalan-peninggalannya pada saat menjabat, yang menanggung semua adalah Pak Prabowo. Dan mau tidak mau Pak Prabowo harus melakukan itu. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.